Oke, assalamualaikum Mas Bro. Ya, kembali lagi dengan kita nih di Portal Bisnis. Kali ini kita bahas tentang bisnis, Mas Bro ya. Di sini adalah bisnis, bisa dibilang adalah MLM. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like ya dan subscribe buat channel ini dan share jika dirasa bermanfaat, Mas Bro. Oke, kali ini kita bahas tentang bisnis eco racing ya. Kita dapat tawaran nih, ada yang nawarin, mau cepat kaya nggak bro? Katanya, wih ini cepat kaya. Mau aja kita ya cepat kaya ya. Cuman dia nawarin, udah dijelasin ya. Bisnis namanya bisnis eco racing ya, jual apa namanya, improve bahan bakar atau bisa dibilang menaikkan oktan sebuah bahan bakar seperti itu, Mas Bro. Oke ya, kita langsung bahas aja gimana sih bisnis eco racing tersebut ya. Oke, dia itu gini ya. Untuk produknya sih jelas ya, banyak sih produknya dan real dan emang dia jualan produk gitu. Yaitu jualan produk semacam kayak menaikkan oktan atau ya kualitas bahan bakar menjadi lebih tinggi seperti itu, Mas Bro ya. Ya, tapi di sini yang ditekankan malah justru bukan produknya. Ya, kita juga apa namanya, bertanya-tanya nih, kenapa nih nggak jelasin produknya gitu loh. Maksudnya keunggulan produknya. Jadi kita belum paham juga produk-produknya apa. Yang dijelasin duluan itu malah semacam kayak sistem MLM-nya atau sistem jualannya ya. Jadi gini, sistemnya itu gini. Kalau Mas Bro masuk itu minimal 1 juta ya, di situ 1 juta ada paket, dapat produk senilai 1.250.000 seperti itu ya. Kalau dijual kan untung. Terus ada beberapa paket lagi yang paling mahal itu kalau nggak salah 30 jutaan ya, 31 juta kalau nggak salah. Itu dapat berapa ya, 30-an usaha seperti itulah ya. Yang kita paham seperti itu. Oke, di sini kalau misalnya kita ngerekrut orang ya, ini belum direkrut ya, kita belum jadi membernya atau belum masuk ke bisnis itu, udah dikasih tahu cara rekrutnya. Nanti kalau rekrut dapat duit 100.000 langsung ya. Terus kalau misalnya rekrut 2 atau binary atau cabang lah ya, kanan kiri dapat 40.000. Nanti kalau semakin banyak gitu, jadi semakin kaya gitu, seperti itu, Mas Bro. Jadi intinya itu malah kita disuruh itu bukan jualan produknya, tapi ngajak orang gitu. Itu yang sebenarnya kita nggak suka dari bisnis MLM gitu. Kalau misalnya bisnis jualan barang produk murni ya, dulu kita pernah masuk ke Oriflame, itu memang dia produknya bagus-bagus dan dia memang ditekankan jual produk ya. Jadi produk knowledge-nya itu ada trainingnya terus. Nah itu kita seneng lah ya, dia jual produk ngasih manfaat. Tapi kalau yang ditekanin atau yang promosiin atau yang dikasih tahu ke member-membernya atau downline itu cara rekrut, wah itu yang nggak bener pasti. Kita langsung bisnis eco racing itu baik atau enggak, bagus atau enggak, prospek atau enggak, kita langsung ngelihat tulisan setelah ini, Mas Bro ya. Kita langsung baca tulisan dari oleh Bram Anuga ini ya, yang kita sih setuju dengan tulisan ini. Kita langsung bacain bagi Mas Bro semua ya. Ditulis bulan Februari 2020, berarti ya belum lama kan gitu kan dia. Oke, di sini ya, tentang eco racing penipuan atau bukan, bisa menaikkan oktan, bisa menurunkan tingkat polusi, jangan mudah percaya, salah-salah turun mesin atau dituntut orang. Nah ini tulisan ini yang buat kita menggeliti ya, terus kita bikin video ini. Nilai tentang oktan, eco racing adalah kapur barus. Tentang nilai oktan, eco racing dan kapur barus seperti ya. Oke, apa itu nilai oktan? Oktan itu adalah daya tahan bahan bakar menghadapi tekanan tanpa terbakar seperti ya. Itulah intinya. Maksudnya bahan bakar di motor itu ditekan habis-habisan ya di mesin, nanti pas ada api dari busi bahan bakar tersebut meleduk. Wih. Oke, tapi meleduknya harus pas busi menyala ya, Mas Bro ya. Oke. Lalu kalau misalnya mempertinggi oktan, nilai oktan yang tinggi itu apa gitu? Oktan tinggi itu artinya bensin nggak gampang terbakar pas ditekan ya. Harus tekan sampai tinggi terus terbakar karena api dari busi bukan karena ditekan ya. Oke. Jadi oktan tinggi itu dia tahan bakar sebenarnya ya. Jadi tenaganya jadi gede seperti itu. Oke, terus premium sama pertamax bagus mana? Nah, ini pertanyaan yang suka ditanyain teman-teman semua yang mau gabung eco racing. Kalau dari daya tahan terhadap tekanan ya bagus pertamax ya. Jadi pertamax oktannya 92, premium 88, ini benar. Terus pertamax nggak gampang terbakar kalau ditekan. Apalagi motor zaman sekarang tuh tenaganya kuat-kuat betul ya.
Terus butuh ledakan yang kuat juga untuk mendorongnya supaya kenceng ya. Motor sekarang kenceng-kenceng Mas Bro. Butuh tekanan besar supaya busi nyala ya. Kalau pakai premium, busi belum nyala dia udah terbakar. Premium itu berarti buat ya zaman dulu kayak Astrea Grand, Impreza ya. Terus ada apa motor-motor zaman dulu yang masih pakai karburasi seperti itu ya. Oke. Terus Eco Racing itu bisa naikin oktan atau enggak gitu sebenarnya. Eco Racing itu dari kamper alias kapur barus. Dia ngomongnya seperti ini ya, langsung belak-belakan. Di kamper ada yang namanya zat naphthalene. Zat ini punya oktan 90 Mas Bro. Oke ya. Bisa naikin oktan pertama kah produk-produk Eco Racing tersebut ya? Oke, pertama nilai oktannya 92. Jadi gimana bisa naikin pakai kapur barus yang oktannya 90? Ini juga menggelitik kita ya. Nilai oktan pertama udah lebih gede daripada nilai oktan dari produk-produknya gitu ya. Oke, bisa kan naikin pertalit ya? Pertalit oktannya 90, kapur barus oktannya 90 juga. Mau nambahin kapur barus seember juga nggak bakal ada guna karena seimbang ya gitu ya. Oke ya. Oke, bisakah naik oktan premium? Nah, ini mungkin bisa nih. Premium oktannya 88. Ya, bisa dinaikin oktannya pakai kapur barus yang oktannya 90. Bisa naikin berapa kali oktannya? Ya paling-paling jadi 8, sekian. Jadi zaman dulu waktu orang masih pakai premium terus motornya perlu tenaga lebih, orang pakai kapur barus. Sekarang pakai kapur barus ya diketawain orang. Oke, Eco Racing bisakah merusak motor? Bisa. Kan namanya kapur barus, itu bukan murni naphthalene ya. Ada zat lain yang malah nggak ikut kebakar waktu yang lain kebakar ya. Jadi bikin kerak betul-betul kalau misalnya motornya itu pakai injeksi ya. Nah ini bikin salurannya mampet. Kalau misalnya pakai karburasi sih nggak masalah kan lubangnya gede dan bisa dibersihin. Kalau pakai injeksi itu susah man. Oke ya, yang bikin rusak itu Eco Racing palsu katanya gitu ya. Insinyur Randu bilang, Insinyur Randu, Randu di bawah pohon randu bilang yang bikin rusak Eco Racing itu palsu katanya. Padahal yang bikin postingan ini member Eco Racing. Barangnya masih dari PT Base langsung. Jadi yang memang semua produk Eco Racing itu penuh kepalsuan. Katanya seperti itu ya. Mungkin itu dimaksud tukang isi. Ya di sini adalah gambar-gambar motor ya. Terus apakah Eco Racing penipuan? Ya bisa dibilang iya. Dari klaim pemilik perusahaannya saja sudah banyak yang bohong. Contohnya bisa menghemat bahan bakar sampai 70%, yang bisa menurunkan polis sampai 100% ya gitu. Kalau Eco Racing penipuan kenapa? Itu orang, disensor Mas Bro. Oh ya nggak ngerti bahan bakar. Lagi itu orang bukan beli karena kapur barusnya, mereka beli karena Eco Racing itu memberi iming-iming cepat kaya. Memang bisa cepat kaya iya kalau bisa membodohi orang lain juga, ngajak orang beli kapur barus Eco Racing, seember juga dengan iming-iming cepat kaya. Eco Racing penipuan dari lulusan ITB. Iya katanya Pak Durkin hasil penelitian alumni ITB. Lulusan atau alumni? Beda loh. Itu yang bikin Eco Racing itu bukan lulusan ITB. Dia drop out. Ngaco ini orangnya. Oke ya, drop out karena bodoh tanya ITB-nya. Oke Mas Bro, jadi tulisan ini menggelitik banget ya, seperti ini ya. Jadi dia nggak setuju dengan bisnis Eco Racing seperti ini. Tapi itu terserah Mas Bro semua ya. Memang juga kita awalnya juga kalau misalnya MLM itu yang ditawarin itu adalah cepet kayanya duluan daripada produk knowledge-nya duluan, itu perlu ditanyakan Mas, pertanyakan ya. Jadi berarti kita kan jual bisnis ya, bukan jual produk ya, jual bisnis. Nah, bisa aja dibuat money game kalau sepertinya. Jadi apa bedanya sama siapa namanya Kinet? Seperti itu Mas Pur ya. Oke ya, mungkin sekian informasi dari kita ya, Mas Pur bisa cerna sendiri ya, ini bagus apa enggak ya. Kalau kita setuju dengan tulisan dari sini ya, dari bahasbisnis.com ini kita setuju tulisannya. Jadi Mas Bro terserah mau terima atau enggak ya, mau terima video ini atau mau enggak terima. Terus Mas Bro dislike ya silahkan aja gitu. Kan ada yang setuju ada yang enggak gitu Mas. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya.